Keberadaan Provinsi Lampung sebagai gerbang Sumatera cukup mengalami pelik di kala pandemi. Dengan adanya banyak peningkatan kasus COVID-19, namun di lain sisi ternyata kebutuhan vaksinasi pun tidak tercukupi. Lalu seperti apa? Tentunya kita berpacu dengan pandemi. Kali ini kita masih dalam bahasan bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Aan. Oke Bang, tadi kan kita sudah bicara tentang kebutuhan vaksin yang ternyata masih kurang. Ini kan sebenarnya sudah ada program dari pemerintah dan juga Dinas Kesehatan sebelumnya. Bahkan dibantu juga dengan 3 pilar, ada Polda serta TNI juga. Kemudian ada vaksin gotong royong yang tapi sekarang belum tahu nih. Sudah dihapuskan dibatalkan sama Presiden. Oke. Lalu bagaimana nih Bang selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan vaksin? Artinya kan gini, provinsi lain itu ternyata bisa memenuhi lebih dari Lampung gitu ya, lebih dari Lampung realisasi vaksin dari targetnya gitu. Sementara kita pernah mengangkat di lampungpos.co ya online bahwa Lampung ini menjadi martir COVID untuk penyangga ibu kota dan Pulau Jawa untuk Sumatera. Kita harus artinya Lampung benar-benar menjadi pintu lintasan yang harus dijaga bagaimana caranya agar yang dari Sumatera ini tidak membawa virus ke Jawa. Atau yang dari Jawa tidak membawa virus ke Sumatera, artinya di Lampung ini dijaga, artinya menjadi martir, artinya memang harus jadi perhatian khusus pemerintah pusat. Nah tinggal bagaimana pemerintah daerah menyorong-nyorong pemerintah pusat agar, ayo loh, Lampung ini sangat penting untuk menekan pertumbuhan laju COVID ini gitu. Allah dipikirkan, misalnya seperti itu. Mestinya memang seperti itu yang harus yang dilakukan dan pemerintah pusat juga harus mengerti hal itu gitu. Selama Lampung tidak aman maka Sumatera dan Jawa tidak aman. Baik, ya memang karena peran dari Sumatera itu sendiri sebagai gerbang Sumatera. Nah, tapi apakah sudah dilakukan upaya itu? Bahwasannya memang Provinsi Lampung kan genting sekali. Apakah dari segi pemerintah maupun Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya lebih untuk meminta kepada pemerintah pusat? Nah, itu beberapa kali memang, makanya beberapa kali para petinggi-petinggi Republik ini datang ke Lampung ya untuk melihat itu. Tak kurang dari Menteri investasi itu, Marvel, maritim dan maritim dan investasi itu ya. Pak Luhut, kemudian ada juga Menhub Pak Budi Karya datang juga kunjungan ke Lampung. Menkes belum. Nah itu sebenarnya alangkah baiknya jika memang pemerintah daerah mengingatkan pemerintah pusat. Kan sekarang koordinasi antar kementerian dan gubernur itu melalui virtual ya. Mestinya ada yang menyorong untuk mengatakan di diskusi itu bahwa Lampung ini martir gitu. Nah, sampai sekarang ternyata sangat sedih, Lampung kekurangan 12 juta dosis vaksin untuk rakyatnya. Baru yang dosis pertama itu hanya 8%, yang sudah 2 kali suntik itu baru 4%. Artinya kan sementara untuk membentuk herd immunity itu 70%. Baik. Nah ini kita kemarin sempat melihat juga secara video virtual, video viral yang ada di media sosial, bahwasannya beberapa vaksinasi yang ada di Lampung cukup disoroti karena berkerumun. Tapi sebenarnya fenomena kerumunan itu pun datang karena sedikitnya kuota vaksin, sehingganya mereka tentu langsung menyerbu. Ya, ada beberapa sebenarnya indikator kemarin yang menyerbu. Satu, kuota vaksin yang mereka khawatir tidak kebagian ya, karena memang seperti itu. Kemudian ada juga yang berpikiran bahwa nanti semua urusan pakai kartu vaksin nih, jadi harus vaksin. Nah, itu akhirnya yang menjadi kerumunan. Tapi ya kita bersyukur punya wali kota Eva Dwiana itu, dia datang langsung ke tempat itu dan mengatakan bahwa yang warga Bandar Lampung pulang. Itu loh. Pemkot menyediakan di hari Senin dan Jumat untuk vaksin di puskesmas. Tapi sampai sekarang justru yang kita mengherankan, mengapa masih butuh banyak gitu loh. Padahal kalau memang dari beberapa informasi yang kita dengar bahwa pemerintah menyediakan vaksin di setiap puskes, menyediakan ini segala macam. Apakah masyarakat yang tidak tergerak? Tapi justru yang muncul di permukaan bahwa sekarang vaksinnya kurang dosis. Baik, apakah sebenarnya sosialisasinya yang kurang Bang Aan kepada masyarakat? Bukan itu, maksudnya jadi gini, bukan masalah sosialisasi masyarakat, ini vaksinnya kurang. Oke baik, berarti benar-benar memang vaksinnya kurang. Vaksinnya kurang 12 juta dosis gitu ya. Itu kan
luar biasa, sangat luar biasa gitu. Ya, apakah sebenarnya di pemerintah pusat sendiri masih ada stoknya, Bang? Wah, kalau pemerintah pusat ada stoknya, saya yakin masih ada karena beberapa kali datang vaksin ya bantuan dari luar negeri datang ke Indonesia 8 juta dosis gitu. Berapa apa namanya ada yang cair berbentuk cair jadi bahan untuk bahan. Artinya itu kan bisa dikali berapa jadi berapa dosis nantinya gitu. Belum lagi sebenarnya ada pengembangan vaksin Nusantara yang memang itu yang awalnya mau digotong royong untuk berbayar ya, ternyata akhirnya dibatalkan oleh presiden, tidak ada lagi vaksin yang berbayar karena musim pandemi ini gitu. Iya, ya, tentunya semuanya banyak pertimbangan ya di situ ya. Namun tetap sebenarnya kita juga harus melakukan langkah lebih ya untuk berpacu dengan pandemi ini begitu. Nah, apa yang bisa kita harapkan nih Bang kira-kira untuk kemudian tetap berusaha di era Nah, pandemi? jadi begini, kalau memang kita sadar bahwa vaksin itu kurang, gitu. Vaksin kurang itu terserah lah itu klaim dari pemerintah atau benar atau tidak, itu yang jelas vaksin kurang 12 juta dosis misalnya kan gitu. Artinya sekarang yang terbaik bagi masyarakat adalah ayo kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan bagaimana itu untuk kepentingan kita sendiri dan keluarga dan lingkungan ya, protokol kesehatan itu pakai masker gitu, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak aman 1 meter gitu. Karena sekarang juga ternyata kita mengantisipasi varian Delta masuk. Walaupun di pemerintah Pemprov sendiri mengklaim bahwa varian Delta belum ditemukan di Lampung. Artinya itulah, tinggal bagaimana kita mencari solusi untuk masyarakat sendiri untuk menjaga protokol kesehatan untuk dia sendiri gitu. Baik, nah bagaimana menurut Bang Aan sendiri solusinya nih untuk kita bertahan tentunya sambil menunggu vaksinasi datang dan juga bisa menempuh herd immunity dan pastinya juga terus disiplin prokes. Nah, yang pertama memang disiplin prokes, kemudian aktivitas di rumah, tetap di rumah saja itu bukan hanya tidur, harus ada aktivitas di rumah, bergeraklah badan bergerak, kemudian pemerintah juga harus jujur tentang bansos, bantuan sosial. Kalau ada yang isoman, mari kita dorong kembali untuk solidaritasnya lah. Kita bersolidaritas, minimal kita memberitahu mereka bahwa di kecamatan ada call center. Kalau memang benar di kota itu memberikan bantuan isoman itu segala macam. Nah, artinya sekarang kita tinggal mengharapkan bagaimana kesadaran kita dan upaya kita sendiri untuk bertahan hidup. Oke, baik. Tentunya dibutuhkan solidaritas antar kita semua. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk kali ini. Namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.